Sambutan berikutnya adalah dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan kepada beliau Bapak Sugito SOS MH. Waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bupati Ponorogo Bapak Haji Sugiri Sancoko. Yang saya hormati para pimpinan OPD yang hadir pada siang hari ini, Pak Kadis PMD, Pak Supri, Pak Kadis Pariwisata, Pak Ugin, Pak Kepala Dinas PU Cipta Karya ya, dan Pak Jamus, kemudian Kepala Bapeda, Pak Ibeng, dan Bapak Kepala Desa yang saya hormati, juga Bapak Muspika yang saya lihat hari ini lengkap, ada Pak Camat, Pak Danamil, Pak Kapolsek, seluruh perangkat desa, lembaga desa, dan masyarakat Biting yang saya banggakan juga. Saya hadir Pak Bupati dan masyarakat Biting, ini lengkap saya, formasi saya lengkap hadir di sini. Ada Bu Sesdijen, Bu Rosidah, yang aslinya beliau ini juga orang Ponorogo, orang Panjeng beliau, Panjeng Jenangan. Ya. Kita kok tadi sudah soulmate dengan Pak Bupati. Katanya di sini ada kopi namanya kopi kita. Maksudnya diminum bareng-bareng jadi kopi kita. Kemudian ada Pak Direktur Advokasi dan Kerjasama, ini Pak Fahri. Nah, ini direktur saya yang paling kaya di Indonesia, Pak. Ini Pak Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, 72 triliun itu beliau nih yang mengendalikan. Pak Lutfi Latif. Kemudian yang memiliki rancang bangun bagaimana sebenarnya pembangunan desa dan pedesaan ini adalah Bu Direktur Perencanaan Teknis Ibu Dewi. Nah, kemudian bagaimana masyarakat ini tidak, tadi Pak Bupati yang kemiskinan ekstrim, jangan sampai ada stunting, kemudian bagaimana sumber daya manusia itu meningkat, ini ada PLT Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Bu Epi Lugiarti. Kemudian Direktur Sarpras saya dirangkap oleh Bu Ses, karena kemarin saya tinggalkan tapi belum ada penggantinya. Lengkap ya Pak Direktur, sudah saya sebutkan semua. Ya. Saya didampingi bawa rombongan Pak Bupati. Rombongan saya ini bukan hanya sekedar jalan-jalan, ada para koordinator, subkoordinator. Sebenarnya beliaulah koki-koki yang masak terkait dengan kebijakan di desa ini, khususnya di dalam pembangunan desa dan desa. Ada di belakang ini hadir semua para koordinator, subkoordinator, dan para staf. Saya hadir di sini mulai dari kemarin yang kami lakukan di Madiun. Jadi yang pertama tentu niat kami adalah melihat dari dekat bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan terkait dengan pembangunan desa dan pedesaan. Salah satunya adalah pengembangan objek wisata yang kita lakukan saat ini ada di Biting ini. Dan Bapak Ibu semua bisa menyaksikan, jadi ini himbauan dan harapan saya kepada tim dari Kementerian Desa, kalau bantu ke Ponorogo nggak usah ragu-ragu, buktinya ini loh, kita baru 70% sudah seperti ini, kan gitu. Nah, bicara terkait dengan bagaimana mengembangkan potensi desa, salah satu melalui pengembangan desa wisata berkelanjutan, kalau terkonsep dengan bagus, terencana dengan bagus, seluruh yang kita sebutkan tadi, 17 SDGs desa, plus satu kaitannya dengan yang ke-18, kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa yang adaptif, ini adalah sebenarnya di desa wisata itu ada semua. Mau bicara kemiskinan, karena di situ tadi ada jualan, ada home industri yang dikelola bersama. Bicara terkait dengan pengangguran, tentu ada dengan adanya wisata, ada pekerjaan baru. Kemudian bicara terkait dengan peduli pendidikan, saya yakin kalau di teladan ini terus ada edukasi-edukasi dan tantangan terkait dengan pengembangan kebutuhan pendidikan dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat sekaligus dari posisi di Biting ini.
Saya di setiap kesempatan mengatakan Pak Lurah, Pak Bupati, sebenarnya tidak ada desa yang miskin. Yang ada adalah desa itu belum mampu menemukan atas potensi dan aset yang dia miliki, sehingga belum bisa didaya gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Contohnya di meeting ini. Meeting ini kan sebenarnya berada di daerah perbatasan dengan Jawa Tengah, Wonogiri Pak ya? Ya betul Wonogiri ya, Pemantoro. Terus sekitarnya pegunungan. Kalau nggak salah dulu sebenarnya berangkat desa ini masih desa tertinggal ya Pak ya? Ini Pak Kades ini. Tapi di tangan-tangan para pimpinan dan masyarakat yang visioner, semuanya bisa disulap, semuanya bisa dikelola dengan baik dengan seperti yang kita lihat hari ini. Tadi disampaikan Pak Bupati, 3 kali saya datang ke sini. Saya ibarat melihat Pak, 3 kali kedatangan ke sini, yang pertama saya melihatnya masih anak-anak ibarat itu perkembangan misalnya. Datang kedua sudah remaja. Datang ketiga ini sudah saatnya dipersunting Pak. Mudah-mudahan nanti kedatangan kita yang keempat mungkin sudah ada hajatan di sini kan begitu. Dan tentu bagaimana kita semua tadi saya katakan ada dari unit-unit kita, dan setelah melihat dari dekat ini saya berharap teman-teman dari kementerian, karena kita juga sekarang eranya kolaboratif, bila seperti ini bisa dilihat dengan di pusat, nanti bisa mana-mana yang bisa dikolaborasikan dalam rangka untuk pembangunan desa dengan berbagai praktek-praktek baik yang ada seperti ini. Saya kiranya tidak perlu panjang lebar Pak, saya ingin memberi kesempatan kepada teman-teman semua untuk mengeksplor. Silakan nanti jalan-jalan dulu melihat jembatan ini, contoh ini, kalau dulu hanya dilewati saja, hanya orang lewat, hanya karena pada waktu fungsinya hanya satu, kebutuhan akses jalan kan begitu ya Pak Lurah ya. Tapi sekarang ini tuh menjadi akses selfie, akses untuk segala macam yang segedarnya mungkin kalau dilihat secara lebih jauh ini akan memberi sebuah potensi yang luar biasa, menjadi salah satu ikonik yang merupakan rest area yang dibuat oleh Pak Lurah ini. Jadi silakan nanti Bapak Ibu teman-teman semua dari rombongan kementerian untuk melihat secara lebih dekat dan kemudian bisa mencatat. Mungkin dari ini kita bisa praktek-praktek dari sisi pembelajaran yang bisa kita lakukan, dan bisa jadi ini bisa juga harapan kami diceritakan. Karena sebenarnya pariwisata itu kan konsepnya orang jualan Pak. Orang jualan artinya harus kita melihat, mungkin menurut kita enak, masakan itu enak. Tapi sebenarnya bagaimana orang lain melihat itu. Nah harapan kami dalam ini, karena kami ini adalah dari berbagai, ada yang masih anak-anak milenial Pak, rombongan ini. Ada yang, kalau kami ini kan sudah generasi kolonial Pak. Kalau yang anak-anak muda, nah ini merupakan bagian dari corong marketing yang kita lihat ini, mereka akan ceritakan. Mungkin suatu ketika akan datang mereka dengan komunitasnya, akan datang dengan mungkin kolega-koleganya, sehingga itu sudah menjadi bagian menurut saya pada hari ini kita, kalau saya hitung, kemarin di laporan kita ada 90 orang. 1 orang saja mengajak 2 orang temannya, sudah berapa yang akan datang ke sini kan begitu Pak. Nah, ini Bapak sekalian, dan tentu saya berharap Pak Lurah, karena sekali lagi ini adalah penjualan dalam tanda kutip di bawah bimbingan nanti Pak Kepala Dinas, Pak Bupati, tentu kita melihat animo dan kebutuhan masyarakat. Karena pada posisi kebutuhan itu kita stagnan, ketika terjadi stagnan maka mungkin yang dikatakan Pak Kades tadi atau Pak Lurah tadi, ini ramai, suatu ketika akan turun. Makanya inovasi-inovasi terus dikembangkan, disesuaikan dengan potensi yang ada. Kiranya demikian Pak Bupati, mohon izin, kalau kedatangan kami dengan teman-teman merepotkan Pak Bupati, tapi semua saya yakin dengan silaturahmi ini pasti akan ada hikmahnya. Karena siapapun yang melaksanakan silaturahmi ada 3 hal yang diperoleh. Pertama adalah dipanjangkan umur, karena kita sudah beri kesempatan bertemu. Kedua, dimurahkan rezeki. Alhamdulillah seperti hari ini kan dimurahkan rezeki. Sampai kita mendapatkan kopi kita tadi kan Pak Bupati. Dan yang ketiga, insya Allah akan dimudahkan segala urusan. Dengan kita saling ketemu, insya Allah nanti serumit apapun permasalahan, insya Allah akan ada solusi. Demikian Pak Bupati kiranya yang dapat kami sampaikan. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih. Nanti dari panitia tolong beri kesempatan pada rombongan untuk bisa melihat lebih dekat, berorientasi di sini, tidak usah terlalu protokoler, silahkan agar bisa mengeksplor atas apa yang dilihat, disaksikan, dan bisa jadi nanti menjadi bagian yang bisa dikembangkan untuk kebijakan di kementerian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon saya akhiri. Wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Dirjen
Pembangunan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, beliau Bapak Sugito SOS MH.